Jakarta, pusat perbelanjaan di sejumlah kota juga jadi biang kemacetan. Oleh karena itu dibutuhkan analisa dampak lalu lintas sebelum sebuah bangunan didirikan. Sebagai salah satu kota perekonomian di Indonesia, Surabaya juga banyak dihinggapi pusat perbelanjaan dan mal. Tak kurang dari 32 pusat perbelanjaan modern tumbuh memanjakan kaum urban. Macet seolah harus diakrabi pengguna jalan yang melintas di sekitarnya. Ini kan tempat umum ya, banyak masyarakat yang berkunjung ke sini, jadi jalan itu pada padat di sini. Jalanannya banyak motor, banyak mobil, apalagi jam-jam sibuk kayak jam kerja itu selalu ramai di sini. Jadi otomatis kondisi jalan lebih sempit dan bikin itu rame. Dan yang pasti kalau di Surabaya kondisi mal-mal itu kan di pusat kota dan dekat dengan kantor pemerintahan. Beberapa waktu belakangan ini kan sering ada demonstrasi. Nah itu yang semakin bikin rame. Volume kendaraan yang meningkat bukan satu-satunya penyebab kepadatan lalu lintas. Tingkah nakal angkutan umum seperti berhenti sembarangan kerap membuat macet kian awet. Petugas kepolisian harus bekerja ekstra untuk mengurai penyakit lalu lintas ini. Di antaranya adalah Jalan Wali Kota Mustajab, kemudian Jalan Pemuda, di mana di sana ada Mall Surabaya Plaza yang notabene juga kerawanan kemacetan. Di sana juga akan kita mengambil tindakan, di antaranya menindak para taksi-taksi yang mangkal sembarangan, kemudian dengan persuasif kita memberikan peringatan dan atau tindakan tilang yang harus kita lakukan. Guna mengentaskan masalah ini, pemerintah kota Surabaya terus berusaha mengendalikan pembangunan serta ketersediaan lahan parkir di tengah kota. Konsep kita adalah bagaimana pengembangan pusat-pusat dan fasilitas perbelanjaan itu tidak terkonsentrasi di pusat kota. Kita harus bisa melakukan pembangunan itu secara merata di berbagai wilayah kota Surabaya, termasuk jaringan infrastruktur jalannya, perumahannya, perdagangan dan jasa, sehingga beban dan permasalahan-permasalahan itu tidak terkonsentrasi di pusat kota. Kondisi kendaraan yang mengular di sekitar mal juga jadi pemandangan rutin di Bekasi, Jawa Barat. 20 mal telah berdiri di kota ini. Bahkan di Jalan Kiai Haji terdapat 4 mal sekaligus di sepanjang ruas jalannya. Dengan banyaknya pembangunan supermarket atau mal-mal yang ada di kota Bekasi ini ya, Mas ya, saya kira sudah menyalahi prosedur. Karena apa? Banyak mal-mal yang berdiri tapi tidak dilengkapi dengan fasilitas parkir. Selain pembenahan infrastruktur penunjang, keterangan terkait rencana pembangunan juga dipandang perlu guna mendapat prediksi dampak lalu lintas. Pada waktu pembangunan pusat-pusat pemukiman, pusat-pusat perbelanjaan, itu harus ada rekomendasi dari pemangku kepentingan di bidang lalu lintas, baik itu dari kepolisian maupun dari perhubungan, ya, supaya untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan yang sebenarnya sudah bisa kita prediksi. Sehubungan dengan analisa dampak lalu lintas, pemerintah Kota Bekasi berharap koordinasi antar pihak terkait mampu berjalan optimal. Jadi bagaimanapun juga mungkin Dinas Perhubungan yang melakukan kelayakan dari satu lingkungan ya, apakah itu lalu lintas ini dampaknya baik atau tidak. Selain kebijakan pemerintah yang solutif, dibutuhkan pula ketegasan dari aparat serta kesadaran dari masyarakat. Karena pertumbuhan pembangunan juga perlu diimbangi oleh perilaku disiplin demi terciptanya kondisi tertib yang langgeng. Tim Liputan melaporkan untuk NET.